Swastiastu, pemirsa dimanapun berada, umat Hindu yang saya cintai, yang menyebar di seluruh Nusantara, bahkan mungkin di kota-kota besar di dunia, ada umat Hindunya. Ya, kita kembali, kita coba kembali membahas tentang lembaga Diksa ini. Pada pertemuan kemarin kita sudah sampai kepada fungsi Diksa, ya itu jelas sekali. Nah, sekarang kita lanjut pada tujuan Diksa. Ketika kita dibingkai ya oleh sebuah ideologi ya framework khususnya yang ada di Bali, kita sebagai penganut paham Siwasidanta, maka apapun yang kita kerjakan ya baik di aspek normatif maupun di aspek instrumen, kemudian gagasan-gagasan, konsep-konsep itu selalu kembali berpatokan pada Siwasidanta. Karena banyak sekali yang mengajarkan bahwa kita inilah Siwotato di Bali, tapi bagaimana formulasi Siwotato itu, ya memang tidak banyak yang menguraikan itu. Jadi cara kerjanya seperti apa. Nah tentu ini sangat berbeda sudah pembentukan konstruksi pandita atau sulinggeh atau wiku begitu. Di dalam agama Hindunya kan berbeda. Mengapa? Dalam penjelasan sebelumnya kita sudah membahas ketika serada kita adalah sama, ini dulu, yang menyatukan kita sebagai sebuah irisan di wilayah agama. Kemudian filosofinya sama, di mana nilai-nilai, kemudian hakikat-hakikat yang terkandung di dalam perilaku agama itu ternyata sama nilainya. Maka kita sudah berani mendeklarasikan bahwa ada kesamaan dengan narasi besar, itu kita sudah berani katakan Hindu. Namun ketika kita masuk di ideologi, saudara sekalian, Hindu ini memberikan pilihan terhadap berbagai macam ideologi. Ketika dia berbicara masalah ideologi, tentu akarnya juga kembali kepada Weda. Dari Weda ini kemudian, bagaimana implementasinya, dia akan digerakkan menjadi Adhikara dan Istadewata dalam aspek yang bersifat nutana, itu bersifat relatif. Nah, sementara Pancasrada dan filosofi itu sendiri sesungguhnya adalah bersifat absolut atau sanatana. Maka dengan demikian, di wilayah juga kependetaan ini, kita akan temukan varian-varian yang berbeda, walaupun sesungguhnya ideologinya sama, menganut paham Siwasidanta. Karena apa? Terutama ketika kita menyusun tentang pedoman Diksa kemarin, yang ada di Parisada Pusat, kebetulan saya tahun 2005, saya yang menyusun naskah itu, kita baru memberikan di aspek yang bersifat ideologi, bahwa Parisada menerima berbagai model macam Diksa oleh kelompok-kelompok spiritual atau warga-warga yang ada. Nah, sementara di wilayah yang bersifat umum begitu, sistem Diksa ini sudah tidak hanya lagi dipakai oleh sistem klien atau warga, ya misalnya di Bali Soroh Hidup Bagus, kemudian selama Diksa atau dari Dwi Jenderal dari Nirarta Wangsa dia akan menjadi Ida Pedanda. Kemudian dari Pasak menjadi Pandita Empu. Nah, dari luar itu sekarang masih banyak ada dengan gerakan New Age Religion yang ikut juga menuansai Bali, memberikan corak dan rona, memperkaya Hindu ya setelah ada proses demokratisasi di wilayah agama, dampak daripada reformasi ini, maka muncul gerak-gerakan New Age Religion yang juga masuk ke Bali. Hanya permasalahannya Diksa model ini seperti apa? Karena jelas sekali kalau kita bicara masalah Diksa harus diturunkan dari seorang guru yang bonafide. Nah, demikian. Nah, ketika kita berbicara masalah tujuan Diksa yang ada di Bali, maka kita ketahui bersama ketika dia menjadi tujuan, berarti kita akan berangkatnya menuju kemana,
ya, berangkatnya dari mana dan menujunya kemana. Ini menjadi sangat penting sekali. Dalam pemahaman filsafat ini tentu menjadi bahan kajian yang ketiga setelah apa saya sampaikan kemarin itu bagaimana, mengapa, kemana, baru apa. Nah, ketika kita bicara masalah kemana, berangkatnya dari mana, dan tujuannya kemana. Tentu kita tidak lepas daripada framework yang telah digariskan, ya, telah diberikan satu semacam koridor kepada kita selaku umat Hindu yang khususnya berasal dari etnis Bali ini. Ya, nah, kita belum menemukan itu framework di saudara-saudara kita yang lain, yang Napi Wastani, yang sesama Hindu. Mungkin aja bagaimana pelantikan Basir di Kalimantan, kemudian Balian yang ada di Kalimantan Selatan, saya kemarin anukan, kemudian dukun yang ada di Tengger dan sebagainya. Ini tentu butuh seorang teolog nanti menelusuri lebih jauh, kemudian mendokumentasi, menginventarisir, kemudian memformulasikan, kemudian mempresentasikan sehingga menjadi sebuah hidangan yang siap saji. Ini penting sekali terutama bagi yang memang pewaris budaya aktif. Nah, oleh sebab itu kita kembali kepada pokok bahasan kita, karena kita adalah Siwa Siddhanta di Bali, di mana Siwa Siddhanta di Bali itu banyak variannya dengan tek-tek yang ada, dia tidak terdiri dari satu buku, make Oras Pati Tattwa, Gana Pati Tattwa, Buana Sangkasepa, Buana Maba, Jenyana Siddhanta, dan banyak sekali tattwa Jenyana. Setelah dirujuk ternyata ini tidak murni sebenarnya tattwa-tattwa ini berasal dari Bali. Kemarin kita sempat diskusi dengan anak muda seorang dokter, dia memberikan saya bahwa tek-tek tattwa yang ada di Bali sesungguhnya adalah terjemahan daripada Yoga Upanishad, ya. Di mana Yoga Upanishad itu adalah kategori Upanishad minor yang ada di India. Maka tidak heran juga Caturveda Sirah yang dikatakan sebagai Caturveda Samhita ketika seorang pendeta di Bali akan menyelesaikan upacaranya Ngartawan, sesungguhnya berasal dari Narayana Upanishad. Itu ada pada bait kedua di mantra Puja Trisandya. Ya, ini Om Narayana Ewedam Sarwan Yad Butam Yad Subham Niskalan Koniran Jano, itu sebenarnya ada di dalam Narayana Upanishad. Jadi Upanishad Yoga yang ada di India. Nah, sekarang mari kita coba lihat, karena framework kita, norma juga yang akan kita acu, kemudian ideologi yang harus kita laksanakan, bahwa jelas sekali diksa ini sesungguhnya menuju alam siwa. Maka orang yang telah mencapai diksa disebut sebagai seorang siwa. Kalau dia sudah mebusana agung, tapi kenyataannya dalam pandangan sosiologi, kemana kita minta penyelesaian, baik Nunas Tirta, kemudian muput upacara, maka selalu orang mengatakan bahwa saya mesiwa ke gereja A. Okay. Kemudian kalau dia tidak bergantung pada kelompok warga tertentu, salah nyiwaraga. Ini kembali. Nyiwaraga ini mesti juga harus diartikan lebih luas, tidak sempit. Harus di keluarga itu harus menjadi sulinggih. Sebab jelas teks mengatakan kalau ada orang yang belum menjadi siwa kemudian berperilaku seperti siwa, itu namanya sambuka atau nyemuka angwikonya waknya dawa. Hanya permasalahan ketika ada pelanggaran di wilayah lembaga diksa ini, ya kita sebenarnya masih lemah dalam hal apa yang disebut dengan instrumen hukumnya. Mengapa demikian? Karena tidak ada pengadilan yang akan memperkarakan seorang yang melakukan pelanggaran di wilayah lembaga diksa ini. Tapi kalau zaman dulu ketika Radpankerta jelas, bahkan tek-tek yang memang sebagai instrumen di situ malah sangat sadis sekali. Bahkan warga tertentu yang memang dihegemoni tidak boleh mendiksa, kalau melakukan pelanggaran lehernya bisa dipotong begitu. Ya, jadi demikian, begitu hegemoni dari kelompok tertentu. Kalau nanti kita lihat pada lontar widi pepincatan, kemudian pada fragmen Indra Loka. Nah, kita kembali pada pokok bahasan kita, saudara sekalian. Sebenarnya dalam teks Siwaistik di Bali, ya, goal terakhir yang sebenarnya yang ingin dicapai ketika orang diksa itu bukanlah muput upacara, bukanlah berhenti di Loka Palesraya. Sebenarnya tujuan akhirnya adalah moksa. Jadi tujuan akhir diksa itu adalah moksa. Jadi tujuannya adalah niskala. Ya. Karena kita hadir ini dari niskala ke sakala, ketika proses penciptaan terjadi,
kedatangan kita ke muka bumi ini bukan merupakan tujuan. Kedatangan kita ini adalah untuk memperbaiki karma, di mana seperti kembali saya bicarakan di webinar Surabaya kemarin itu di Jawa Timur, bahwa sesungguhnya dengan badan, kita lahir ini, badan yang lahir, Atman bisa berkarma. Dengan Atman, badan itu bermakna. Maka dengan demikian, saudara, bahwa kedatangan kita ke sini bukanlah tujuan, tapi untuk melakukan karma. Karma yoga samniasa. Tapi karma yoga yang memang harus ada jenyananya. Karma yoga yang memang harus ada emosinya, bakti. Karma yoga yang memang akhirnya terakhir bermuara pada yoga, penunggalan. Ya, karena ketika kita hadir, bahasa saya, jadi Atman mengambil badan fisikal dan badan mental, bahwa sesungguhnya dalam proses penciptaan ini, Tuhan telah mengalami splitisasi. Jadi terbagi dia. Atman ini sesungguhnya bagian daripada Atman, jadi tersplitisasi. Ya, ibaratkan batu yang dipecah tersplit. Jadi dia semakin jauh dari sumbernya. Jadi kelahiran itu sesungguhnya menjauhkan seseorang dari sumbernya. Nah, ketika dia menjauh, dia melakukan konsep apa? Kedatangan ke alam ini berarti meninggalkan esensi ilahiyahnya, esensi dewaninya, esensi siwanya dalam pandangan siwaistik. Walaupun sesungguhnya Atman itu adalah siwa, seperti apa yang sampaikan kemarin, Dehi Dewalaya Prokta Sajiwa Kewala Siwa, sesungguhnya badan ini adalah istana Tuhan, sementara Atman siwa itu sendiri. Nah, kembali pada pembahasan kita, maka untuk bisa pulang, ya, lembaga diksa ini salah satu sebenarnya. Maka saya katakan, apa yang menjadi judul bahwa semua orang harus mendiksa, ya, bukan diksa untuk menjadi dwi jati kemudian muput upacara, itu hanya tugas tambahan. Ya, tugas pentingnya itu adalah bagaimana ya dia dapat melembagakan ajaran agama secara utuh sehingga sampai pada moksa. Ini yang menjadi tujuan. Maka ketika kita coba menguraikan ya secara struktur dan hierarkis, kemudian tahapan-tahapan di dalam diksa itu sendiri, sebenarnya kita mulai dari sisya. Ya. Jadi penerimaan sisya menjadi penting. Nanti kita akan bahas syarat sisya itu seperti apa sih. Walaupun sesungguhnya setiap orang itu adalah wajib untuk mendiksa. Jadi sisya. Ini sisya ini bahan baku, adalah input. Setelah dia sisya, diterima oleh seorang guru, dan ini pun menjadi perdebatan. Di warga tertentu, di kelompok tertentu yang sudah termapankan, penerimaan sisya ini adalah diksa. Sebab tanpa diksa, sisya ini ya yang belum didiksa, calon sisya ini belum boleh diberikan pelajaran tentang Weda. Tanuna umarahaken sangyang Weda ring wong durung sudiksa. Ya. Tapi saya sudah terlalu longgar sekali dengan mangku di Balikpapan, semua flash disk saya kasih niku. Untuk belajar ini setelah dibongkar semua. Tapi dalam sistem perguruan tertentu, kalau dia tidak menjadi murid daripada seorang suli, dia tidak boleh diberikan ilmu itu. Ayo si rebu cecer, jangan sembarangan. Ayo korup, nanti bahasa tan sidi palanya. Ya, ini. Tapi kalau model ini diterapkan kapan umatnya maju, bahkan kita sendiri di Pasca Sarjana sekarang mengajar tentang studi kependetaan. Materi-materi yang saya sampaikan sesungguhnya materi yang memang sudah saya paparkan di studi kependetaan di Pasca Sarjana. Nah, mulai dari sisya. Ya, ketika sisya ini dia sudah diterima, maka di keluarga tertentu ya ada menyatakan diksa sebagai pengesahan, aggregation. Mungkin kita akan menggunakan teori-teori klasik di antropologi, salah satunya adalah teori Pangenep. Nah, bukan Pan Ganyil ini ya, seorang Belanda. Dengan analisis diksa, pasti di sini mainnya, kita menggunakan Emir Durkheim, realitas yang sakral, sama dengan Mircea Eliade, sama sekali ini. Jadi tentang diksa, tentang inisiasi ini ternyata dia punya generasi yang membahas itu. Pasti pertama ada pemisahan. Ya, ada pemisahan. Kemudian ada masa pengisian. Kemudian ada masa pengukuhan. Dari merging, separation, and aggregation. Ini menjadi sangat penting.
Maka upacara pediksaan sama dengan upacara kematian. Maka kita mengenal upacara mempepegat. Ya, makanya di dalam konsep diksa, sisya ini, terutama dari keluarga kami, keluarga besar Pasak, pasti akan ada apa yang disebut dengan upacara munggah bawati. Ya, di sini ada sebut dengan pansel ini. Tadi saya sebagai nabinya, nanti sebagai promotornya, ada pansel panitia seleksi layak tidak untuk melinggih. Walaupun adalah kewajiban dan hak bagi setiap orang umat ini, tapi kita lihat cocok tidak. Ya. Tri tekarannya bagaimana niki. Maka sisya menjadi sangat penting inputnya. Nah, setelah sisya sebagai input ada proses siksa. Tapi dijadikan bahasa Indonesia ada pesakitan di situ disiksa kan begitu. Kata siksa di sinilah penggemblengan. Ya. Kalau kita kembali kepada tatanan cara berguru zaman dulu ya, terutama baik yang diceritakan oleh Purana, oleh Ityasa, demikian juga oleh Upanishad ya. Jadi benih-benih sampradaya itu sebenarnya munculnya di Upanishad sebenarnya. Karena setiap guru-guru spiritual akan membangun perguruannya, kemudian membentuk cabang-cabangnya, kurikulumnya adalah narasi besarnya adalah Weda, nanti kurikulumnya apa yang akan diterapkan. Itulah kemudian dia membentuk cabang-cabang, fakulti-fakulti, ini disebut dengan saka. Saka-saka ini menurunkan nanti tradisi Upanishad-Upanishad, baik dari Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda, niki yang akan melahirkan. Lama-lama di zaman Purana justru menjadi sampradaya, oleh umat lain dikatakan sekterian. Ya. Kalau Upanishad saja, di situ ajarannya sangat spiritual, without matter. Tapi begitu di Purana, menjadi sebuah ideologi, menjadi sebuah gagasan, menjadi sebuah konsep, menjadi konseptual, tentu ini akan mulai dia keluar ya, karena ketika dia membumi, dia akan keluar ritualnya beda, maka kita menjadi beda, ada yang menggunakan daging, ada yang tidak. Ininya yang diperdebatkan, permasalahan mengapa tidak makan daging, apa ideologinya, kemudian mengapa makan daging, apa ideologinya, ini yang tidak pernah digali. Ya, niki. Bahkan dalam tatanan kesulingin di Bali yang namanya kasogatan, kapalikasiwait, dia boleh makan segala, sarwa baksa istilahnya. Ya, ini akan mengambil setting kisah, selalu dibuatkan kita analog dalam sebuah mitologi, mitos itu menjadi etos, apa yang disebut dengan kisah Bubuk Siah dan Gagang Aking. Ya, Bubuk Siah ini ketat banget, sembarangan ngajangnya ini, kemudian menjadi kabodan, sementara Gagak Aking menjadi kasewan. Nah, kita mulai dari sisa siksa, kemudian pariksa, ada examination. Ini idealnya, ini yang diterapkan dari keluarga besar kami. Mungkin kalau ada yang lain tidak seperti ini, saya tidak mengajak Anda untuk ya harus seperti apa yang saya sampaikan. Karena kebenaran di keputusan Parisade itu ya di Sabda Pandita memang memberikan bagaimanapun model. Tapi idealnya sisa, siksa, pariksa, seperti lembaga pendidikan, pariksa itu artinya examination, ujian, layak tidak. Tentu kita melihat dari 3 komponen itu. Komponen acaranya yang menyangkut tentang ritual dan berbagai implikasi yang terkait dengan itu. Kemudian masalah sesana, sila, ya. Kita sudah mulai ketika kita siwa, sedikit tidak seorang calon ya diksita, Dwi Jati Podgala ini udah paham siwa sesana. Tapi tidak semua siwa sesana pun bisa kita pakai, karena dia termasuk dalam kategori nutana, lontar-lontar yang bersifat relatif. Mengapa katakan relatif? Di situ masih ada diskriminatif. Nanti kita akan ketemu di paham antara guru dan sisya. Kalau tidak basmangkara, kalau tidak brahmangkara, tidak boleh didiksa gitu. Karena dia tidak kategori putra potrakaning wiprajati. Gitu. Nanti kita akan bahas di situ. Ya, sehingga dengan demikian dialektika sastra, karena tidak semua juga sastra yang tersuguh kepada kita bisa serap mentah-mentah. Kita lihat nilai, makanya Katik sebelum pembicaraan, kita juga harus melakukan dekonstruksi teks gitu. Ketika di situ ada pelecehan, pelanggaran HAM, lontar itu harus sudah tereliminasi, seperti itu modelnya. Harus kita mengangkat nilai-nilainya. Maka apa yang dikatakan Gandhi, walaupun 1000 Weda mengatakan api itu dingin, jangan dipercaya. Ya itu. Nah, kita lanjut. Setelah pariksa, baru kita berikan diksa.
Jadi upacara diksa di sini dalam versi apa yang saya sampaikan adalah pengukuhan. Ya, pewisudan. Jadi upacara wisuda. Tapi ada yang menempatkan diksa sebagai upacara permulaan ketika dia mulai belajar. Niki. Ya. Mulai belajar. Tentu di sini akan berbenturan beberapa kelompok diksa. Maka oleh sebab itu, di keluarga kami harus melakukan diksa bawati dulu, diksa brahmana, baru menjadi diksa siwa. Karena untuk menjadi siwa, bahan bakunya brahmana. Brahmana bukan karena wangsa. Walaupun secara babat begitu, kalau boleh kita katakan, kita menjadi superioristik, misalnya itu sudah nggak ada gunanya lagi. Kita kembali berbicara salah kelahiran brahmana, itu walaupun kita lahir di Griya Usada, misalnya begitu, tidak otomatis. Kita menjadi kaum ningrat ketika kita lahir di Puri Raharja, tidak jaminan itu. Ya, walaupun lahir di Puri Cekeas itu misalnya kan, mohon maaf kita buat joke aja sedikit. Jadi yang jelas, jadi kebrahmanan itu bukan karena apa yang dijelaskan oleh kitab, nanti kita bicara masalah prasna yaksa, nayonir bukan karena semata-mata kelahiran, nasamskara bukan karena ritual, nasrutam semata-mata tidak belajar agama, naca santati tidak semata duduk di lembaga keagamaan dia menjadi dwijati, dan karena ini dwijata swawertam ewat karanam, selalu karma menjadi kata kunci dari setiap menjadikan kualitas seseorang. Oke. Nah, oleh sebab itu setelah pariksa diberikan diksa. Jadi diksa di sini dalam pembahasan saya, mungkin yang lain tidak seperti itu karena diksa dianggap sebagai penerimaan sisial, tapi diksa di sini adalah dalam kelompok kami, saya selaku pendeta Pasca Nimbu, menempatkan diksa sebagai konsep wisuda pelepasan. Ya. Setelah dia di Dwijati, diksa ini, diwiya jenyanam iksanam diberikan pengetahuan sampai final, maka lakukanlah pandita. Jadi pandita. Jadi orang yang terpelajar sebenarnya. Kata pandita itu orang terpelajar. Kemudian sista. Ketika dia terpelajar, dia belum memiliki sebuah kompetensi. Nanti akan dia mencari jurusannya mau kayak apa. Sedikit tidak dia sudah S2. Ya. Baru dia masuk sebagai seorang sista. Ketika dia sudah sista, dia sudah jadi nabe nih. Dia sudah mandiri. Selama masih pandita, mohon maaf ini saya baca dalam teks Mahanirwana Tantra, inilah kategori sadaka. Mengapa kata sadaka? Sadaka adalah seorang pendeta yang masih di bawah kontrol nabenya atau guru diksanya. Ya, karena dia belum memiliki otoritas. Kalau di kampus ini dia masih sebagai asisten dosen. Ya. Jadi asisten dia. Nah, kemudian setelah sista, dia sudah diberikan mengampu secara mandiri. Disinilah dia menjadi guru nabe. Kata nabe itu sebenarnya bukan nabi. Ini bahaya nih. Nabi bahasa Arab adalah rasul, kan begitu. Apakah nabi dengan rasul sama? Saya kemarin kurang jelas mendengar dari Cak Nun ya, Minun Najib. Di situ nabe itu dari kata kesantabia. Kesantawia, kesantawia menjadi kesantabia, menjadi kesantabe, menjadi tabe, bahkan hampir semua ini sebagai satu perbenaran dari Sanskerta, kesantabia ini kemudian menjadi bahasa Austronesia. Ketika saya masih tinggal di Sulawesi, ternyata kata tabe itu menjadi kata tabe pekulon di Bali. Ya, menjadi kata tabe di Bugis biasa itu ketika dia permisi, excuse me sir, saya perlu lihat mau lewat, dia tabe gitu dia bilang. Ini bahasa ini ya, mungkin nanti Prof Nyoman ada kata tabe nggak ada di Kalimantan. Nanti coba kata tabe itu artinya bahasa merenah. Kata kesantawia, kesama swama. Jadi akhiri semua keegoan kita sehingga kita betul-betul berada pada posisi subordinat. Oke. Ya, subordinat. Nanti setelah sista baru menjadi siwa. Padahal sebenarnya dalam proses kita jadi siwa. Siwa yang dimaksud di sini sudah jadi kakek guru, sudah tidak perlu lagi ngemasan lagi. Terakhir tujuannya adalah moksa. Maka lembaga moksa ini sebenarnya dipegang oleh apa yang disebut dengan Wiku Biksuka Sanyasi. Ya. Siwa ini dipegang oleh Wiku
Wanaprastha, lembaga ini belum seutuhnya lembaga caturasrama kita laksanakan. Ya. Karena kalau sekarang ada sulingnya bepergian, sulingnya angidang sebagai sulingnya Wanaprastha misalnya akan mendapat cemoohan. Kalau di India biasa itu sulingnya melakukan pembabaran dharma keliling. Dalam teks kita di Bali ketika ada sulingnya 6 bulan saja keluar dari grionya, dari komunitasnya dan tidak 3 bulan nyureswana, maka wikunya dianggap pantan. Pantan itu artinya dibatalkan pendetanya. Padahal dalam teks kita ada yang disebut dalam Raspatita, disebut dengan teks yang dalam kata bagian dari Dharma, Saptakang Sinangga Dharma, salah satu disebut dengan Prawarja. Dalam teks saya cari apa arti Prawarja, ternyata di situ hanya titik-titik. Tapi begitu saya baca buku Yesus Live India, ternyata wiku Prawarja adalah wiku pengembara. Nah, nanti kita ketemu dengan tek-tek Lontar Purbosomi, Wasista Tatwa, ketika dia mengembara kemudian dia muput karya malah dikatakan kategori wiku Kalisangara. Hanya 8 wiku cacat, 4 wiku yang dibenarkan, nanti akan kita bahas tek-tek itu. Supaya tahu wiku mana, kita ada wiku Candana, ada wiku Pangkon, wiku Sabaukir gitu, ya. Wiku Grahita gitu. Kemudian ada wiku yang dibenarkan, wiku Grehasta, Wanaprastha, Biksuka, ada dijelaskan di sini. Wiku Kasinanga, wiku Caturasrami. Kita akan bahas itu tek-tek itu. Supaya pemahaman kita menjadi sangat komprehensif ketika kita bicara masalah diksa. Nah, kita kembali kepada apa yang dijelaskan dalam doktrin Siwa sebagai sebuah norma, kemudian menjadi sebuah instrumen yang harus dilaksanakan. Ketika dia menjadi norma, dia menjadi Siwa Sesana. Kemudian ketika dia menjadi instrumen, dia akan hadir sebagai siwa pokarana dan langkah-langkah parikrama ketika orang akan munggah menjadikan dirinya siwa, baik dalam konsep pediksan maupun dalam konsep surya sewana. Mudah-mudahan nanti ini mahasiswa bimbingan saya di Pasca Sarjana kemudian nulis tentang kajian teofilosofik, ya, teologi dan filosofik tentang surya sewana. Kemana sebenarnya diarah? Ini sebenarnya yoga, saudara. Nanti sedang proses nih. Apa kata doktrin Siwa sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah dogma? Di situ jelas kita kembali ya kepada doktrin Siwa. Sakwehning jagat kabeh, segala sesuatu yang ada ini semuanya, mijel sakeng Batara Siwa, berasal daripada Batara Siwa. Batara Siwa ini bukan Dewa Siwa. Batara Siwa ini identik dengan Sang Hyang Widi. Ya. Ya, identik dengan Sang Hyang Widi. Ya. Terus Lina ring Batara Siwa ya, dan akan kembali kepada Batara Siwa. Maka dalam pandangan sampradaya atau yang disebut dengan paksa, ya, agama Hindu itu sebenarnya paksa, yaitu mazhab ya. Jangankan kita di Hindu banyak mazhab, di saudara kita agama yang lain juga banyak mazhab, bahkan mazhab yang satu sering menghakimi mazhab yang lain, hal yang biasa. Karena sepecah, karena di mana sudut pandang ini bisa terjadi mazhab atau di Hindu disebut dengan paksa. Paksa itu artinya cabang atau sayap. Maka binatang yang bercabang dan bersayap disebut paksi, itu bahasanya. Paksi itu artinya burung ya. Jadi binatang yang bersayap atau aliran. Karena kita aliran kita Siwa, maka akan menempatkan ista dewata kita selaku penganut Siwa. Maka saya katakan bahwa kita ini sebenarnya memiliki 3 dewata yang harus wajib kita puja. Satu adalah ista dewata sesuai dengan framework ya, teologi, doktrin yang kita taati, yang kita anut. Karena kita Siwa Tattwa di Bali dengan Siwa Sidantenya, bahkan Siwa itu banyak lagi, hampir ratusan kelompok Siwa. Bahkan di Bali konon, mohon maaf ini, saya baca dalam teks Siwa Sesana ada 6, Ratnahara, Lapaka, Sambu, Sidanta, dan Waisnawa. Padahal Waisnawa di Bali itu bagian dari Siwa. Bahkan Bodha sendiri di Bali bagian dari Siwa yang disebut dengan oleh Reser and Kasparis dalam buku yang berjudul Penyebaran Siwa Buddha di Nusantara oleh Karen S. Kasparis mengatakan Buddha di Bali itu bukanlah Buddhanya Siddhartha Gautama walaupun spiritnya sempat masuk, tapi Kapalika Siwait alias Siwa Tengkorak, artinya adalah Berawa. Berawa itulah kemarin kita bahas di webinar
Jawa Timur yang sesungguhnya intisarinya lah ajaran tantra gitu yang disampaikan oleh Pak Ketut Doner. Makanya saya kemarin harus oper itu supaya materi saya matching dengan beliau untuk mengawinkan. Kalau enggak nanti kita berdiri sendiri di mana kaitan kedua materi itu karena dia menjadi sebuah jalinan. Nah, oleh sebab itu, siwa yang kita anut adalah siwa sidanta. Apa itu sidanta? Sida anta, sida artinya anta artinya akhir, puncak. Ketika sidanta berarti akhir ada dan puncak, kesuksesan puncak. Berarti sesungguhnya siwa sidanta itulah siwa, kesimpulan ajaran siwa. Maka untuk di Bali, apa yang telah ditulis oleh Gores, ya secara akademis saya bahas, hasil penelitian Gores, bahwa sesungguhnya di Bali itu ada 9 sektor dulu. Ada Sora, Ganapatya, ada Pasupata, ada Resi, ada Semarta. Oleh zaman Empu Kuturan, kemudian difusi, dijadikan sebuah resepsium, perpaduan ajaran, lahirlah dia menganut asas siwa sidanta. Bahkan sebagai yang memfasilitasi Empu Kuturan, apa sebenarnya ada yang mengatakan beliau adalah Buddha dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut kembali saudara-saudara dimanapun berada. Nih ulasan saya sangat akademis sekali. Bahwa sesungguhnya dalam doktrin ajaran Siwa ini jelas sekali bahwa Tuhan Siwa, ya, Sangyang Siwa, bukan Dewa Siwa nih. Ya, kalau sudah bicara Sangyang Siwa, Batara Siwa, kenapa menjadi Batara? Batar itu Bats itu artinya pelindung. Ya, kemudian Dewa itu artinya divine sinar. Sangyang Siwa artinya beliau yang paling tinggi kedudukannya. Maka kita kembali, Ista Dewata kita adalah Siwa. Itu disebut dengan Ista Dewata. Kemudian kita juga memuja apa yang disebut dengan Grama Dewata. Grama Dewata, Grama itu di Bali menjadi Krama. Krama itu artinya suatu wilayah yang punya patokan, itu menjadi desa. Jadi desa itu jadi Krama desa. Jadi wilayah yang punya aturan hukum, inilah karena desa. Di India, jadi KKG itu satu omorgan dia, konsonan yang omorgan, jadi satu warga. Makanya saya kemarin, mohon maaf, ini udah didengar, saya sebenarnya tidak setuju kalau desa di Bali disebut desa adat, karena adat itu bahasa Arab. Yang paling tepat desa pekraman. Tapi di pusat, bagaimana membahasakan itu ketika dia adat, berarti agama kita agama adat jadinya. Karena krama itu erat kait dengan wilayah teritorial yang disebut dengan sistem pelemahan itu. Di situ konsep tritakarananya jelas. Maka grama dewata kita adalah Trimurti yang ada di Kayangan 3. Di satu desa dia punya usus penyungsung ini. Dan kemudian ada yang disebut dengan Kula Dewata, saudara. Mana Kula Dewata? Ya, Kula Dewata itu artinya dewa-dewa yang dipuja oleh warga-warga tertentu. Misalnya Soroh A, ini dewanya. Soroh B, ini dewanya. Ini yang menjadi, ya. Bahkan sekarang ada Ista Dewata pribadi selain Ista Dewata sebagai ideologi bersama. Society ideologi misalnya, ideologi masyarakat bersama. Misalnya sekarang ada mulai nyungsung Ratu Niang, gitu. Di Bali sedang ngetren itu. Ratu Gede dalam pet, dan Ratu Melanting, dan sebagainya. Sehingga anak muda kita ke depan menjadi sangat bingung sekali. Dia mana sebenarnya dewa yang saya puja nih, kalau kita bicara teologi. Karena kalau kita kembali kepada teks-teks Weda, kita juga selain menyembah dewa Weda, Wedek itu jumlahnya hampir 33 juta. Persen, nanti diringkas menjadi 33, disebutkan dalam Chandogya Upanishad. Ya, kita juga memuja dewa-dewa Purana. Ya, di mana dewa yang di aspek Weda digantikan oleh baru Bhaktarajar, misalnya Dewa Waruna. Ya, konsep kita, pemahaman kita Dewa Waruna saat ini adalah dewa laut. Tapi pada zaman Weda, Dewa Waruna bukan dewa laut, beliau dewa moral. Morality of divine. Dewa moralitas. Sekarang menjadi ini. Jadi dengan demikian, kita tidak jatuh bangun dengan satu nama dewa. Nah, jadi Siwa ini masuk sebenarnya, ini lebih banyak diilham oleh kitab-kitab Upanishad. Maka dalam ajaran Siwa sebenarnya, nanti kita akan bahas, apa saja saripati ajaran Siwa Sidanta, isinya
Saat ini saya akan bicara masalah strukturnya, susunannya, konstruksi, kalau isinya. Jelas nanti ada yoga, ada jnana, ada kriya, ada carya. Ya, kriya dan carya menyangkut ajaran prawerti yang bersifat keluar, eksternal. Kemudian yoga dan jnana adalah yang bersifat ke dalam, ajaran esoteriknya. Ya, esoteriknya dia ke dalam. Ketika ajaran bakti, ajaran karma, pasti kita diajak mengabdi, kita diajak berbuat, loyalitas, dedikasi. Dia menjadi dua eta. Yang disembah patut kita layani. Nanti kalau kita sudah menunggal menjadi seorang pendeta, di mana yoga dan jnana kita sudah sama, sang sinemah pada kawan sang menemah. Maka konsep ajaran siwa, ideologinya diturunkan melalui Vedanta. Dua eta, sang sinemah binaika kelawan sang menemah. Di sini ada konsep bakti. Ya, anggaplah ini yang kita sembah, ini penyembahnya berbeda dia. Dan ini terus terjadi pada konsep ajaran-ajaran yang bersifat apa? Ajaran semitis. Mempersatukan pencipta dengan ciptaannya merupakan satu kemurtadan. Al-Halik dengan cakap boleh disamakan. Ini paham mereka. Maka kita paham itu. Di Bali memahami ini juga. Maka disitu semut-semut betara, damuh-damuh betara gitu deh. Sang sinemah bina ika kelawan sang menemah. Sang sinemah yang dipuja berbeda dengan pemuja. Ini ajaran bakti dan karma karena ada bentuk pelayanan, ya, ada loyalitas dan dedikasi. Kemudian mulai begini dia menguncup. Ini namanya yang ini Dwaita, yang ini Wisista Adwaita. Sang sinemah tunggal jati melawan sang mama yang dipuja sesungguhnya sehakikat. Di mana hakikatnya? Tungtunging, ya. Tungtunging tangan, jari, tungtungnya hakikatnya. Di bawahnya tidak sehakikat ya. Ini dunia material, irisannya ada di sini. Inilah disebut Wisista Adwaita. Makanya itu di gerakan-gerakan agama baru yang datang, ini apa yang akan dijadikan? Kalau semeton dari Waisnawa, dari kesadaran, dia begini dia. Maka moksa tidak bisa begini. Moksa menjadi salokya, tetap hidup bersama sebagai pelayan-pelayan Sri Krishna di Waikunta. Kalau kita sayujia, ketika kita swargan aja kita belum bisa bersatu dengan Tuhan. Karena masih pada komunitas salokya. Ya, saya sebagai orang periu milih karena swarga nira. Ring swarga loka, surya loka, chandra loka, agni loka. Berarti kan kita bicara loka itu lokus. Ya. Padahal nanti kita akan menjawab sunyantu, moksantu, sunyantu. Sudah luluh bersama. Maka itu konsepnya dua eta. Wisista Adwaita sang sinemah, tunggal jati kelawan sang menemah. Ya, tunggal menjadi satu Adwaita sang sinemah pada kelawan sang menemah. Sama pada tunggal kelawan sang menemah, sulitlah membedakan seperti analog saya kemarin, ibaratkan air laut yang kita ambil dengan sebotol aqua, kemudian kita lempar di laut, seakekat, sama kadarnya. Tapi ketika kita buka tutup botol aquanya, botol aqua, kita tuang dia, tumpahlah air laut itu ya ke laut, maka tidak ada lagi identitas air laut di dalam botol, yang adalah air laut seluruhnya. Mulai dia begini. Maka konsep kependetaan seperti ini juga. Ya, karena manusia itu akan begini dia. Apanya yang begini? Aspek material dengan aspek purusa, aspek fisikal dengan aspek spirit berbeda. Maka dalam konsep kependeta nanti, yang fisikal ini harus dijadikan fisikal dewata. Tubuh dewata. Bahasa nanti Maitreya Upanishad, dehi dewalayah. Bukan dehi buta layah. Layah ini bukan berarti lapar loh, laya tadinya tempat. Dehi dewalaya. Ya, jadi jadikan dewalaya ini. Maka nanti ikan mengenal kita apa yang disebut dengan pembakaran badan fisikal ini. Ini luar biasa ideologi. Nah, oleh sebab ini, jadi Tuhan Siwa adalah sebagai kausa prima. Ya. Berasal dari Siwa. Jadi kedatangan kita berasal dari Siwa.
dan keberangkatan kita juga menuju siwa. Ini yang penting. Ya. Kedatangan kita dari siwa, berangkat kita menuju siwa. Nah, seperti apa yang saya sampaikan, hidup ini ibaratkan kereta kemarin sepintas, apa yang dikatakan dalam kata Upanishad, ya. Bab 3, bab 1, mandala ya, mandala 1, mantra 3, ya, sloka 3 ya. Ya. Jadi mijil saking siwa mulai ke siwa. Ya. Jadi lembaga diksa ini adalah mengembalikan orang untuk kepulangannya menuju alam siwa. Maring siwa loka. Tapi akan dibahas apakah siwa loka di sakala, apakah siwa loka di sakala niskala, atau siwa loka di niskala. Kita akan bahas itu pembagian nanti. Ketika kita dihadirkan ke siwa loka dalam aspek, jangan siwa sebagai sosok personal kemudian kita luluh lebur menjadi satu. Ya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan siwa di sini adalah bisa saja kita mengalami degradasi sebagai sulingnya, sama juga kita ke alam siwa. Karena siwa sendiri meresapi. Ya. Ketika dia tidak terjangkau oleh alam pikir sebagai sunya, aparantang sinanga siwa. Siapa yang disebut siwa? Siro meraga let, siro meraga suksama tarka graita nening manah muang hineria. Beliau bersifat gaib, beliau bersifat rahasia. Tidak dijangkau oleh alam pikiran. Maka saat itulah beliau dikatakan sebagai paramasiwa yang bersifat niskala. Ada disebut dengan parama guhya. Guhya itu artinya rahasia. Oke. Tentu hal ini sulit sekali karena sudah di luar jangkauan daya tangkap nalar manusia. Maka ketika inilah disebut sunya. Ya. Sunya ini sama dengan moksa. Kalau siwa itu masih bisa, siwa di material ada. Makanya kita coba telusuri apa teologi di dalam Puja Setawa di Bali, kita ketemu dengan siwa bumi, siwa toyam, siwa teja, samirana, siwa akasa iki utam, sada siwa namo astute, siwa gancan, siwa tirtam. Ya. Jadi beliau adalah siwa di bumi, siwa di air, ya, siwa bumi, siwa teja ada di sinar, samirana ada pada angin dan sebagainya. Inilah dia, saudara. Maka oleh sebab itu, disinilah konsep kita berasal dari Sangyang Sangkan Paraning Dumadi. Ya. Ketika Sangkan Paraning Dumadi sebagai kausa prima, ya, dari mana semua yang ada ini lahir jelas dalam Maitreya Upanishad. Dengan apa yang lahir ini berkembang, atau dengan apa yang lahir ini berkembang, dan kemana yang berkembang yang lahir ini akan kembali, itu adalah aku. Aku ini diganti oleh siwa, mijil saking siwa, ya, mulih ke siwa. Maka setiap orang harus dijadikan siwa. Ya. Nama siwaya, sarwaya, dewa-dewa, yowe nama, rudraya, buane saya, siwa rupa, yowe nama. Ya, nama siwaya, ya kita mungkin hormat kepada dewa siwa itu ada. Sarwaya, dewa-dewa, sarwaya semua kepada dewa-dewa yang ada. Wainama yang saya hormati. Rudraya, buane saya, Rudra sebagai penguasa dunia. Siwa rupa, yowe nama. Inilah perwujudan siwa. Tuam siwa, tuam mahadewa, iswara, parameswara. Jadi sloka berikut menjelaskan apa yang termaktub pada sloka sebelumnya. Nah, jadi dengan demikian, saudara, bahwa ketika kita akan berangkat menuju alam kependetaan, dari alam siwa kita hadir ke sini sebagai proses kelahiran, pasti prosesnya niskala, sakala, sakala. Maka pertanyaan kita dalam Agastya Prana di situ ditanyakan, seorang murid bertanya sama ayahnya, seorang pendeta, sebenarnya ketika saya belum lahir nih saya ada di mana? Secara material setiap anak ya dikandung oleh potensi ayah dan ibunya 23 kromosom itu. Apakah dia sudah ada? Sudah ada. Baik secara fisikal dan secara mental.
Dan secara rohani dia bersifat niskala. Secara mental, niskala sakala. Secara material, sakala yang dikandung oleh ayah dan ibu kita. Yang dijelaskan sebagai kamobang, kamopeta, yang akan mengalami pertemuan, sanggama, samana, samyoga, baru boleh menjadi samgraha, menjadi satu lokus dari satu rumah. Nah, oleh sebab itu, dari niskala kita hadir ke niskala sakala, kemudian dari menjadi sakala. Jadi yang lahir itu adalah badan fisikal kita. Badan fisikis kita. Roh itu tidak pernah lahir, maka roh tidak pernah tua karena dia bersifat abadi. Maka ketika kita menapaki jalan kesulingnya, ini melalui dari sakala, niskala, sakala, dan niskala. Jadi kebalikan, lawan, rican dia. Kalau dulu niskala, niskala, sakala, kemudian sakala, ketika kita menempuh ideologi kependetaan, sakala, niskala, sakala, niskala. Jadi siklik dia. Makanya teologi kita ada teologinya bersifat siklik, tidak linier. Makanya apa yang diajarkan dalam Brahma Widya, teologi kita sebenarnya itu terbagi menjadi 3. Brahma Janyana, apa yang menjadi pewahyuan Tuhan, kemudian di lembaga akan menjadi Brahma Widya, tercerahkan, akhirnya kembali menjadi Brahma Tatwa. Konsep penunggalan menjadi tat alam semesta, dan tak seru sekalian alam. Nah, disinilah saudara, maka dengan demikian dalam kategori ini dibagi ajarannya menjadi 2 dalam Lontar Jnana Siddhanta yang telah ditulis oleh seorang filolog, Bu Ibu Aryati Subadyo dalam karya Jnana Siddhanta milik Pak Made London ini dari Geria Delon Pekan, dari Geria Sanur Ide Pranda Made Sideman. Ini luar biasa. Di situ mengandung ajaran Swalinggam atau Siwalingga dan Atmalingga. Maka ajaran kependetaan ini sesungguhnya adalah Atmalingga dia. Dia mengalami proses transendensi. Ajaran Swalinggam adalah ajaran imanensi. Karena kelahiran selalu mengimanensi di mana roh mengalami sintesa masuk kepada unsur material dan unsur fisikis. Maka ketika kita munggah menjadi seorang sulingge, ngambil lingge seperti itu, maka kita sudah pertama harus ada konsep amati raga. Amati raga di sini yang namanya raga adalah keterikatan, bukan badan ini. Secara bahasa Sanskerta, raga itu salah satu noda atau klase yang diajar. Klase, apa itu? Raga, dwesa, asmita, abhinewesa. Ya. Kelihatannya terputus sambungannya itu, kita masih menunggu. Iya, sepertinya beliau terputus nih, Mangku. Nggih. Gimana Mangku, sampun? Nggih, tadi terputus itu. Nggih, kita udah mulai lagi ya, karena memang ada gangguan sedikit. Jadi Niki, jadi ketika kita memasuki dunia kependetaan, kita sudah memasuki dunia keberangkatan atau dunia kepulangan. Kelahirlah dunia kedatangan, maka upacara medikse, kemudian sulingnya akan munggah. Ini sesungguhnya beliau adalah dunia kepulangan sebenarnya. Maka hanya bisa yang sudah jadi siwa yang bisa menghadirkan siwa, karena beliau sudah pulang ke alam siwa. Ini sebenarnya. Ya. Maka dengan demikian, saudara, maka ajaran tentang kependetaan ini sesungguhnya kategori niwerti kedharma. Ya, niwerti. Artinya putar kiri dia, mulai melepas material, mengalami proses apa? Transendensi. Dalam bahasa teks siwa dikatakan sebagai ajaran Atmalingga. Ya. Mengapa proses ini dilakukan? Apa betul kita pulang kemudian meniadakan badan? Tidak. Melalui konsep apa yang disebut dengan pemurnian badan kita ini. Ya, bagaimana badan ini yang dibentuk secara Panca Mahbhuta, yang terdiri di unsur ana, maya, kosa,
ini sangat berpengaruh mengungkung sebagai penjara ini. Apalagi bagaimana cara badan ini ya diberikan asupan makannya. Dia tidak hanya sehat dari nilai kesehatan, harus sehat juga secara rohani. Ya. Maka dengan demikian sesungguhnya kepulangan seorang pendeta menuju proses ngargepatra, ya, Surya Sawana setelah dia menjadi pendeta atau dalam proses mediksa, sesungguhnya di situ membangun jiwan mukti pada kehidupannya. Niki sebenarnya yang diinginkan. Maka itu pengembalian kita ini sebenarnya pengembalian kemurnian, yaitu purification atau originalisasi, tidak hanya pengembalian ketika kita telah meninggal panca mahabhuta dikembalikan, tapi setelah masih hidup juga bisa. Maka kita akan mendengar kapan seorang sulingi tiap hari dalam proses Surya Sawana dia melakukan apa yang disebut dengan dagde krana. Dia sudah ngaben itu. Tapi ngabennya pakai api apa dipakai? Makanya Bhagavad Gita tegas mengatakan, ya, dagda agni karmanam. Jadi dikerjakan dengan dagda agni, jenyana agni karmanam, jenyana agnim. Jadi api ilmu pengetahuan. Ini yang dipakai membakar. Makanya dalam prosesnya kita kembali, ya, kita jelaskan sekarang ini senkrusnya nih supaya bisa dipahami seorang suling, ya. Ya. Nah ini, ya, kita perbesar, saudara. Oke. Jadi unsur segitiga yang dituliskan sebagai angka 3 dalam urut Bali itu di unsur di bawah pinggang di mana seorang sulingi harus melakukan sila asana atau disebut padmasana, nantinya utuh padmasananya dari atas ke bawah melalui anantasana, padmasana, dewa pratista. Jadi unsur segitiga inilah saudara-saudara, ini pertama harus disucikan. Ya. Walaupun dia sudah didiksa, tidak ujuk-ujuk bahwa dia sudah menjadi siwa walaupun proses diksa. Maka ketika orang proses mati raga, unsur tegis tiganya ini apa itu? Ang Ong Mang, unsur panca mahabhuta. Mengapa Ang Ong Mang sebagai trikona, utpati setiti pralina dengan ideologinya adalah Dewa Trimurti, Brahma, Wisnu, Rudra, atau Brahma, Wisnu, Iswara kalau dia memberikan kehidupan, tapi ketika dia pelebur, Mang itu menjadi Rudra. Ya. Inilah pertama digarap, saudara sekalian. Karena dalam proses ketika kita akan memasuki dunia siwa, namanya masuk, pasti dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam masuk dia nih. Kita kuliti satu persatu. Ibaratkan kita mencari saripati. Over the hills and